Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari program Akuntansi Syariah kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa itu pasar. Nah, pasar dalam Islam adalah sebuah pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana di sini penjual menyediakan barang atau jasanya untuk diperjualbelikan kepada konsumen atau pembeli. Nah, pembeli di sini perannya ialah membutuhkan suatu barang yang akan ia butuhkan dalam kebutuhan rumah tangga atau hal yang lainnya. Di sini mereka akan melakukan yang namanya ijab kabul. Mekanisme pasar itu sendiri ialah pasar bebas, di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar. Namun di sini pemerintah berperan sebagai pengawas pasar untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti ihtisar, tadlis, dan distorsi pasar. Selanjutnya adalah struktur pasar dalam Islam. Nah, struktur pasar ialah pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Persaingan pasar sempurna yang terjadi secara adil dan seimbang sesuai dengan syariat Islam yang telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh masyarakat madani. Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana memiliki beberapa cabang-cabangnya. Yang pertama ada yang namanya pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah, tidak sembarangan orang. Nah, contohnya seperti PLN, Pertamina, Kereta Api, PT Pelayanan Nasional Indonesia. Nah, yang kedua ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah terdapat produsen atau penjualan yang banyak pembeli. Contohnya adalah rokok. Kita bisa lihat sekarang rokok banyak peminatnya, dari yang muda sampai yang lanjut usia. Nah, yang ketiga ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya sampo, sabun, sepatu, air mineral seperti Aqua, Li Mineral, Prima, V, ataupun Nestle. Selanjutnya, prinsip dasar pasar Islam terbagi atas 3. Yang pertama, akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan sebuah aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Dan yang kedua ada syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Dan yang terakhir ada akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. Sebagaimana Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Itu yang tadi sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.